A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu sadana Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah berkat diri beliaulah kita mengenal Islam, berkat diri Rasulullah Habibullah kita mengerti antara yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang harus kita ikuti dan yang mana yang tidak harus kita ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin, di bulan barokah ini kita masih dipertemukan untuk berbagi ilmu, kuliah online, khususnya di YIN Bengkulu, Fakultas Fuad, jurusan manajemen dakwah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan UTS dan sudah sebagian Bapak baca tadi, tapi tidak semua yang terbaca. Dari semua yang terbaca tersebut, kalian jujur masih kurang memahami pertanyaan dari Bapak, ya. Harusnya dalam satu pertanyaan itu kalian harus cermati dulu apa yang ditanyakan oleh seorang dosen atau oleh seorang penanya, maka kita akan mengetahui apa yang ditanyakan itu dan menjawabnya pun misalnya seperti ini: apa itu sejarah? Yang ditanya apa itu, jadi apa itu hanya simpel jawaban. Sejarah adalah nilai-nilai kejadian masa lampau yang mempunyai nilai, itu titik, ya, bukan definisinya, ya. Kalau definisinya itu panjang, definisi menurut para ahli, definisi menurut sejarawan, definisi menurut ahli sosiologi, definisi menurut ahli antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Oleh karenanya kalian harus pahami yang Bapak tanyakan itu manfaat, ya, misalnya perbedaan antara akhlak dan filsafat serta persamaannya. Nah, ini banyak kalian hanya menjawab misalnya persamaannya saja, tapi tidak menjawab perbedaan antara akhlak dengan filsafat, antara akhlak dengan psikologi. Nah, ini harus dicermati nanti. Boleh nanti ada remedial, ya, ada perbaikan untuk nanti yang Bapak umumkan siapa-siapa yang harus ikut remedial atau perbaikan-perbaikan. Bapak izinkan kalian untuk itu. Tapi sebelumnya di season pertama ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, maka Bapak akan menjawab dulu pertanyaan dari kawan-kawan kalian dan sekaligus Bapak absen di season pertama ini. Nanti season kedua Bapak akan mengulas tentang UTS. Apa yang Bapak tanyakan, apa jawabannya, ya, tapi Bapak tidak mengulas jawaban, tapi akan Bapak ulas masalah pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak ajukan dan jawaban kalian, ya, jawaban kalian itu bukan salah tapi tidak komplit. Terus ada juga yang menjawab karena YouTube. Nah, ini yang Bapak kurang suka, gitu, ya. Dengan YouTube, dengan Google yang kalian lihat, maka terjadilah gambling dengan apa yang telah Bapak terangkan, ya, dari kitab aslinya. Oke, Bapak pertama akan mengabsen dulu dan langsung menjawab pertanyaan kalian. Yang pertama ini dari Yosaliana. Ini absennya, terus dia bertanya, yaitu bagaimana peranan akhlak tasawuf dan ilmu filsafat dalam kehidupan kita saat ini. Ya, peranannya itu sangat bermanfaat, ya, manfaatnya banyak sekali dari akhlak tasawuf dan
filsafat. Keduanya ya, akhlak itu secara agamisnya, mencari kebenaran secara agamis. Tasawuf sama, secara agamis, khususnya kepada agama Islam. Memang ada Pak tasawuf di agama Kristen atau agama non-Islam misalnya, ada ya, tapi berbeda namanya, bukan tasawuf, tapi sama ada. Seperti misalnya agama Buddha misalnya, mereka ada yang menyepi, ada yang bersemedi. Agama Hindu begitu juga, ada hari nyepi, hari di mana mereka tidak berkecimpung dengan urusan dunia. Jadi bermanfaat untuk apa? Mencari kebenaran, ya. Jadi mencari kebenaran bukan hanya dengan agama, tapi dengan logika juga. Karena agama itu logika, ya. Ada yang bilang, Pak, agama nggak masuk logika, Pak. Siapa yang bilang? Coba tunjukkan satu ayat agama yang tidak logika sama Bapak, atau satu hadis, atau kata-kata dari para imam yang menurut kalian tidak masuk logika. Semuanya masuk logika. Cuma mungkin, ya, cuma mungkin dalam tanda petik logikanya belum ditemukan pada saat ini. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu Isra Mi'raj itu tidak dipercayai buat orang-orang yang belum Muslim atau yang belum Islam. Tapi juga orang-orang yang sudah Islam itu bingung gitu dengan cerita Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Apakah mungkin beliau diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai dengan Mustawa? Apakah mungkin seperti itu gitu? Banyak para sahabat yang telah Islam pun bingung. Nah, setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, benar ya Rasulullah berkata seperti itu? Benar Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, kalau Rasulullah berkata seperti itu maka dia benar. Makanya Abu Bakar ini disebut as-siddiq atau yang membenarkan, ya. Nah, oleh karenanya bisa jadi ya sekarang kita tidak menemukan kebenaran itu di saat-saat sekarang ini, tapi mungkin nanti di anak cucu kita akan melihat kebenaran itu gitu. Bahwa agama itu logika, agama itu sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran manusia, dan banyak sekali ilmu pengetahuan itu yang ditemukan lewat Al-Quran. Ya, baik di bidang arkeologi, sejarah, bagaimana di Al-Quran dikatakan di Bukit Tursina itu telah terjadi penenggelaman, atau di daerah Palestina itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Lut. Ya, itu mayat-mayat terkubur di sana. Setelah digali ternyata benar, banyak mayat-mayat yang terkubur di sana. Itulah agama baru ditemukan sekarang. Di zaman dahulu itu belum ditemukan. Ada saatnya ditemukan cepat, ada saatnya ditemukan lambat, sesuai dengan zaman yang kita lalui, ya. Seperti Isra Mi'raj dikatakan bahwasanya subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan lainnya. Jadi subhanallazi, maha suci Allah yang telah, ya, subhanallazi asra bi abdihi, yang telah bi abdihi memperjalankan. Wah, logika enggak? Karena logikanya apabila orang itu ke langit, ya, itu akan bertemu atmosfer. Nah, atmosfer, di luar atmosfer itu zona tidak aman. Bagi yang datang ke sana maka dia akan mati seketika, karena tidak ada udara, tidak ada O2, oksigen. Maka akan mati, akan hancur lebur tubuhnya. Tapi ingat, ya, yang memperjalankan Rasulullah itu Allah. Ya, ada yang bilang Buraq itu mungkin nama dari salah satu nama dari Jibril. Ini malaikat Jibril yang membawa. Bukan ada yang mengatakan bahwasannya Buraq itu seperti badannya badan kuda, mukanya bidadari cantik segala macam. Itu jangan kita percayai. Mungkin itu adalah orang-orang Yahudi yang membuat gambar-gambar tersebut. Ya, jadi tidak bisa dipercayai gambar-gambar tersebut.
Mengapa bisa diperjalankan? Yaitu tadi yang memperjalankannya Allah melalui malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril nggak akan mungkin hancur, ya, karena beliau itu para malaikat ini kekal, ya, kekal, tidak akan bisa hancur oleh apapun juga. Oleh karenanya diperjalankan Rasulullah. Nah, sekarang logikanya begini. Kira-kira kalian dari kampus, ya, dari kampus IAIN, kalian pulang, terus kalian sampai di rumah. Berapa menit sampai? Misalnya sampai ke Suprapto, taruh kata setengah jam kalau naik motor. Suruh semut jalan dari IAIN ke Prapto, berapa ribu tahun dia baru sampai. Jangan, bisa jadi sebelum sampai dia sudah terinjak oleh orang. Jadi kalau dia dibawa oleh kita, semut tadi, kamu kantongi semut terus kamu ke Prapto, maka dia akan sampai Prapto. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau maunya beliau sendiri, beliau akan hancur, ya, karena secara logikanya dia akan hancur karena melewati zona dari atmosfer kita yang 0 O2-nya, yang ada hanya CO2, ya. Jadi dia akan hancur, tidak ada udara, tidak ada oksigen di sana. Nah, kalau kita yang bawa semut tadi dikantongi sampai Prapto, lepasin, hanya setengah jam dia sampai. Itu logikanya, dan banyak logika-logika lain yang bisa disampaikan oleh kita. Jadi peranan akhlak tasawuf, ya, dan filsafat dalam kehidupan sehari-hari kita ini sangat dipakai, ya, karena kita mencari kebenaran tadi. Cuma ada cumanya nih, kebenaran tasawuf lebih kepada logika, sedangkan peranan dari akhlak tasawuf itu ke agama. Jadi antara logika dan agama tidak bisa disamakan, tapi kedua-duanya mencari kebenaran. Mungkin kebenaran dunia, ya, berbeda dengan kebenaran agama. Misal, kalau kebenaran agama waktunya salat Allahu Akbar, langsung kita ke masjid, karena memang ada ayat yang tinggalkan jual beli, tinggalkan kuliah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala tetek bengek yang kita dengar panggilan dari Allah. Tapi filsafat tidak, ya, karena dia berpikir di ilmu filsafat, misalnya zuhur jam 12, akhir zuhur jam 3, masih ada jam 12 sama jam 3 kita bisa melaksanakan sholat zuhur misalnya. Nah, ini kebenaran filsafat, sama-sama benar, cuma berbeda logikanya. Kalau saya sholat nanti, saya lapar, saya belum makan, maka nanti saya akan banyak nguap, maka sholatnya tidak kusuk menurut orang filsafat. Nah, setelah makan, maka kata mereka kalau makan gak ngerokok itu gak enak bagi laki-laki, maka mereka merokok dulu, ngopi dulu, segala macam, nanti jam 3 baru sholat. Jadi sama-sama mencari kebenaran, tapi yang satu sifatnya dunia, yang satu sifatnya agamis. Jadi bermanfaat kedua-duanya. Oleh karenanya dicingkan saja, dipadankan saja antara akhlak tasawuf dengan filsafat, maka dia akan terjadi yang Bapak terangkan waktu itu, ada tasawuf amali, tasawuf falsafi, dan lain-lain. Yang 3 tadi yang Bapak terangkan. Jadi intinya kalau memang ke sana, maka akan bermanfaat sekali antara akhlak tasawuf dan filsafat. Ya, jelas ya Yona, ya. Yosaliana ini komitinya kalau nggak salah, ya. Itu. Terima kasih sudah bertanya. Mana kawan-kawannya menjawab, nanti silahkan menjawab. Jawabnya langsung di komen di Bapak. Saya akan menjawab, Pak, ya. Balas di tempat Bapak kirim komentar, ya. Terus selanjutnya, Assalamualaikum, Kurniawan Reda Putra tidak bertanya. Terus selanjutnya Afrian Renaldi tidak bertanya. Terus Anis Safinatun Najah tidak bertanya. Terus siapa nih? Septi Guliani tidak bertanya. Terus hadir Pak Hartomi Adi Satria tidak bertanya. Terus Biharto Sagitan baru absen karena pulang kampung, jadi saya nggak ada sinyal. Nggak apa-apa, ya, silakan.
ya jangan takut sama Bapak. Sebisa kalian absen, tapi harus benar-benar tidak ada sinyal, bukan karena kemalasan kalian. Di bulan Ramadan nggak boleh bohong, ya. Si Biharto, kalau memang tidak ada sinyal, Bapak akan apresiasi kamu. Tapi bila ada sinyal, kamu malas, kamu berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, yang Maha Melihat, Maha Mendengar apa yang kamu lakukan. Oke? Nggak ada masalah, ya si Biharto. Kalau memang tidak ada sinyal, atau begini, kalau tidak ada sinyal kalian bisa absennya, tapi jangan ini nggak ada sinyal terus ya. Sekali-sekali ya udah nanti ini. Oke, absennya di WA Bapak, tapi jangan panjang-panjang, nama Biharto kelas MD misalnya, MDA titik, sudah hadir, nah gitu ya. Tapi itu sekali-sekali saja. Ini nggak ada sinyal, nanti WA Bapak dipenuhi, akhirnya hang kayak kemarin ya. Terus Muhammad Aldo ya, nah ada pertanyaan nggak hadir aja deh ya. Terus Awang Wijaya hadir. Terus Bella Octavia hadir. Deva Octavia, Bella sama Deva beda ya, hadir juga. Terus lagi Selvi Puspitasari hadir. Terus Iman Amirul Ramadan hadir. Yosa Diana hadir yang bertanya tadi ya. Terus apa lagi nih, Ferdi Chandra Rama hadir. Nah terus lagi Assalamualaikum. Nah ini yang bertanya Daryami ingin bertanya, apa fungsi tingkatan dalam tasawuf itu Pak? Oh ya, ini yaitu tadi ya, fungsi tingkatan dari tasawuf tadi itu menandakan kelas-kelas seseorang. Ya, misal dia sudah menempati tingkat yang tertinggi, itulah fungsi-fungsinya. Fungsinya sebagai apa? Kalau kamu belum bisa melewati fungsi yang pertama, jangan langsung yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Lewati fase-fase tadi. Kalau kamu tidak melewati fase-fase yang sudah ada, maka akan terjadi penyesatan di sana. Begini saja logikanya. Kalian sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tiba-tiba kamu dari umur 7 tahun kalian langsung SMA. Itu akan hancur, akan sesat nantinya kalian karena tidak dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang inti dimulai dari dasar ya. Terus yang seperti syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, ya ini sudah lari ke thorikoh ya. Bapak lebih ke arah ke akhlak tasawufnya ya, jangan lari ke arah thorikoh ya. Kalau syariatnya ya tadi ada fungsi-fungsi yang harus kita lewati secara berjenjang yang tidak boleh dilanggar. Terus masalah tarikat, tarikat ini yang sering Bapak sulit sekali menerangkan ya, karena pada sana ada namanya waroi, sukuri, terus ada lagi ya tabah, sabar, ikhlas, ridho, makrifat dan lain-lain. Itu fase-fase tingkatan-tingkatan di thorikoh. Tapi kalau fase tingkatan di ahlak tasawuf atau di tasawuf itu hanya 3 ya, yang Bapak terangkan minggu kemarin. Ya, terus padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Iya ya, Nabi tidak sedikit pun mengajarkan masalah tasawuf atau menjadi sufi ya. Rasulullah itu bertahanus, berkhalwat di Gua Hiro itu bukan untuk menghindari dunia, tapi dia untuk menenangkan diri dengan kejahilan dunia pada saat itu. Itu yang tidak disukai Rasulullah. Makanya dia mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk apa? Untuk berkhalwat. Dia ingin mencari yang benar-benar harus dia sembah ya. Dia ingin mencari Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Nuh ya. Itu yang dia ingin cari, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah di kakek dia ini Abdul Muthalib itu tidak menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, berhala-berhala tadi, yaitu nama berhala-berhala besarnya itu Lata, Uzza, Manat dan Hubal ya,
itu berhala besar. Kalau berhala kecilnya mereka buat sendiri dari kue, ya, dari kurma misalnya, dari zaitun dan lain-lain, itu ditusuk sama mereka, dijadikan seperti manusia, ya, seperti berhala, maka mereka sembah, ya, kurma tadi. Setelah disembah, karena memang dia orang miskin, bukan orang Quraisy asli yang memang kaya-kaya, maka setelah dia sembah, lalu dimakanlah berhala tadi, sesembahan dia. Hebat ya, pada waktu itu Tuhan aja dimakan gitu. Tapi sekarang kita banyak yang mengingkari Tuhan, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gak ingkar sama Allah, Pak, saya beragama, saya puasa, tapi dengan kita lalai melaksanakan sholat, maka kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang munafik, ya. Terus lagi, Nabi tidak pernah mengajarkan, Pak, masalah ini. Iya, betul. Tapi kalau dilihat gerak-gerik Nabi, kesehariannya, bagaimana dia terhadap sahabat, bagaimana dia terhadap orang-orang lain di luar Islam, beliau sudah bertasawuf. Beliau seorang sufi, tapi tidak dinamakan sebagai tasawuf. Beliau adalah orang suci, basirun lakal basar, manusia biasa yang mempunyai keluarbiasaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Itu Bapak sudah jelaskan, ya. Jadi kalau masalah kamu tingkatan masalah syariatnya, yes, syariatnya sudah Bapak jelaskan, ada tasawuf falsafi, tasawuf amali, terus dan lain-lain, ya. Terus lagi tarikat Bapak tidak mau menjelaskan, hakikatnya Bapak juga tidak mau menjelaskan. Ini akhir dari muara thariqah, ya. Pada hakikatnya mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya dari Yami. Terima kasih pertanyaan, sama Yosa tadi sudah bertanya juga. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Silahkan nanti kawan-kawannya kalau mau menjawab dari pertanyaan ini dipersilahkan. Ini agak banyak pertanyaannya, ya, maka agak Bapak kebut dikit, ya. Terus Ilisa Yupitasari belum bertanya. Terus Intan Sari belum bertanya. Terus lagi Vina Octavia belum bertanya. Terus lagi Ira Susanti belum bertanya. Terus Sentia Ardila belum bertanya. Terus lagi Safrizal Fadlan belum bertanya. Terus lagi Wilsi Daini belum bertanya. Terus Dayarmi yang tadi, ya, Benitawati belum bertanya. Safrina belum bertanya. Terus Tiara Kasih belum bertanya. Terus Agung Hidayat Ali, Bapak lihat, ya, ntar, ya, nih ada pertanyaan dari dia. Ada di menit 15-14 Bapak menyampaikan bahwa ilmu psikologi membahas tentang interaksi antara satu orang dengan lainnya. Jadi saya minta izin, Pak, terkadang kemudian sebagai anak muda, Pak, tidak jauh dari perasaan atau mood yang berubah-ubah, faktor pubertas, sering teratur berkata pada lawan bicara dengan volume tinggi sesuai dengan perasaan, Pak, tanpa memikirkan berdahulu. Nah, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai psikologi yang lebih baik dalam aspek kehidupan, ya, berkomunikasi baik dalam lingkungan keluarga. Jadi begini, psikologi ini belajar tentang perilaku manusia, jiwa manusia, intinya jiwa manusia, bagaimana jiwa, bagaimana perilakunya. Jadi kalau kamu ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk berpsikologi, mudah sekali, ya. Psikologi yang Bapak ajarkan ini kita tidak kepo saja, ya. Kita kalau belajar psikologi, Bapak melihat kalian, ya, Bapak belum bertemu dengan kalian, ya. Kita baru di kuliah online, Bapak belum tahu wajah-wajah kalian. Kalau tahu wajah-wajah kalian, Bapak akan mengerti bagaimana karakter kalian, bagaimana sifat kalian. Itu dia. Jadi kita berpsikologi, kita mengerti siapa yang menjadi lawan kita. Kita berpsikologi, kita mengerti apa yang dimaui dia. Kita berpsikologi, kita mengerti bagaimana sifat dia yang sebenarnya. Nah, dengan itu maka kita tahu, ya, kalian boleh pubertas, kalian boleh masih anak muda, tapi pemikiran kalian harus dewasa.
Kayak bapak umur 18 tahun sudah jadi asisten dosen. Ya, karena apa? Bapak pemikirannya lebih ke arah sudah dewasa dalam usia yang masih sangat muda untuk itu. Tapi bapak sudah bisa mencari uang ya. Ya walaupun tidak banyak, hanya honor ya sebagai asisten dosen pada waktu itu. Ya alhamdulillah. Ya, jadi masalah suara, volume keras atau tidaknya itu tidak mencerminkan psikologi. Psikologi tidak mengajarkan keras atau tidaknya. Ya, psikologi hanya mengajarkan punishment atau dikasih dengan reward. Ya, punish hukuman, reward itu dikasih kelebihan untuk kita gitu. Jadi jangan pakai mood misalnya mood yang tidak sesuai, misalnya belum akil balik, masih dalam keadaan muda. Tidak harus muda ya. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi itu tidak harus muda, tidak harus tua, tidak harus anak-anak ya. Tinggal lagi kita bagaimana bisa mengelola tidak emosi tadi. Mengelola emosi sudah dipertanyakan itu sama kawan kalian, lupa bapak siapa, si Nuzul atau siapa itu ya. Mengelola emosi itu ya tadi, jangan kita merasa diri kita itu paling benar dalam hidup ini. Karena apa? Kebenaran hakiki itu Allah. Di atas langit ada langit. Berapa kali bapak bicara? Dan di atas langit ada langitnya lagi. Di atas langit ada langit lagi. Langit tidak tahu karena dia tidak bicara. Ya, mungkin di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin bapak, Allah bukan tempatnya di langit, bukan tempatnya di bumi, tapi Allah bertempat di yang sangat tinggi. Namanya mustawa, namanya arasi ya. Jadi dia di tempat yang paling tinggi. Jadi volume suara kamu boleh ya keras segala macam, tapi itu tadi tidak menjas ya, tidak mempanis orang, memberi hukuman. Bapak ahli psikologi, bapak tahu kalian bohong sama bapak misalnya, bapak bisa ya bisa dibaca dari wajah-wajah kalian. Bohong atau tidak kalian bisa dibaca dari wajah. Apa yang kalian lakukan bisa bapak baca dari wajah kalian ya. Tapi bapak tidak akan memberitahu kepada kalian, itu persoalannya. Itulah etika psikologi, seorang psikolog ya, tidak akan membuka aib orang lain sebagaimana Allah tidak membuka aib hambanya. Orang psikologi juga begitu. Kalau dari psikologi pak, itu hasil yang didapat itu kebenarannya 90 berapa persen? 95% itu benar, 5%-nya salah ya itu. Tapi kebanyakan itu benar karena kita membaca mimik, simik, gimik, ritmik, gasatro dan lain-lain. Banyak yang kita baca di sana. Dengan segala sesuatu, bagaimana kedipan mata kalian, bagaimana hidung kalian, bagaimana bibir kalian, bagaimana kelakuan kalian, bagaimana mimik kalian, bagaimana simik kalian, terus badan kalian gerak. Kami bisa baca, orang-orang psikologi ya. Jadi Agung Hidayat Ali. Jadi bukan masalah kalian masih muda, masih puber, masih segala macam. Ada kemauan kalian untuk berpsikologi. Caranya pak, jangan merasa diri paling benar. Jangan membuka aib orang lain. Jangan kalian mempanis orang. Jangan kalian menjas orang. Jangan kalian gampang sekali memuji, memberi reward. Orang itu baik segala macam, gini gitu. Jangan ya, psikologi tidak seperti itu ya. Psikologi hanya memberikan gambaran ya. Ada orang bertanya, pak kalau kayak gini kayak mana? Boleh gini pak, boleh juga. Kok semuanya boleh pak? Karena itu hak kalian, bukan hak bapak untuk memperbolehkan atau tidak itu. Karena hanya Allah yang tahu hati nurani kalian, bukan orang psikologi ya. Jadi gitu ya. Siapa Agung ya, Agung Hidayat Ali, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau berkomunikasi silakan ya, mau keras mau itu, tapi lihat sikon ya, siapa yang kita ajak bicara. Kalau kita ajak bicara di orang tua, jangan keras-keras, dosa pula nanti kamu ya. Terus sama kawan juga begitu. Nah kalau perlu ketegasan, tegas. Saya tidak suka yang seperti ini, saya akan pergi, tapi tidak keras, tapi tegas itu. Jadi tidak keras tapi tegas. Ada orang misalnya
ngajak berantem kita diam, masih juga terus ya lama-lama kesel juga. Kalau bapak biasa disepiin sama bapak, kesel bapak sama dia kepanggil, hei sini kamu pulang, ada apa? Tadi kamu sombong sekali dengan saya, kamu berkali-kali mencaci maki saya, sekarang kamu ikut saya. Kamu ikut saya atau saya ikut kamu, pilih aja, terserah. Kamu yang ke kuburan atau saya yang ke rumah sakit. Nah itu prinsip bapak yang bapak pegang, ya. Jadi tidak harus orang tua yang banyak orang tua sekarang kayak anak-anak, ya. Banyak orang tua sekarang yang kata-katanya kasar, tidak dengan psikologi yang benar. Banyak orang tua sekarang yang perilakunya kurang bisa dicontoh oleh kita sebagai orang-orang muda misalnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Di masyarakat ya, misalnya di keluarga, di masyarakat ya berbeda cara penanganannya ya. Di keluarga mungkin berbeda karena keluarga lebih kecil lingkupnya. Tapi kalau masyarakat lebih luas. Makanya dalam bermasyarakat lebih banyak kita diam. Ya, kalau kita tidak mengerti dengan apa yang menjadi persoalan dari masyarakat. Tapi bicara bila kita mengerti persoalan itu. Jadi di masyarakat hati-hati sekali, karena sebaik-baiknya kita, ya, orang masih mencari celah kesalahan kita. Bapak berbuat baik 1000 kali, orang mencari kesalahan Bapak 1 juta kali. Jadi sebaik-baiknya manusia bukan dia tidak punya salah, tapi dia dicari kesalahan oleh orang lain. Rasulullah, kalian tahu Rasulullah? Ya, tahu Pak. Banyak gak umatnya sekarang ini? Banyak Pak. Ada 1,5 miliar. Ya, umat yang lain itu ada 5,M. Ya. Jadi lebih banyak yang tidak suka kepada Rasulullah. Orang Muslim pun yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka dia itu sebenarnya benci dengan Rasulullah. Harus kalian ingat itu. Kalau kalian tidak pernah bersalawat, tidak pernah mengerjakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, suri tauladannya, maka kita sudah benci dengan Allah, dengan Rasulullah bila kita tidak mengikuti apa yang menjadi kehidupan dari Rasulullah, ya, suri tauladannya. Ya, cukup itu ya. Ini ada balasan dari kawannya, bagus ya. Dari siapa nih? Nuzulul Herlina, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Agung Hidayatali. Saya mau menjawab pertanyaan Agung. Oh ya, bagus. Ya, benar sekali Agung, sering kita berjalan ya. Terlalu lama mikiran bagaimana perasaan lawan bicara kita. Ya, jengkel, emosi, benci dan karena kita tidak bisa mengendalikan perasaan mood kita. Bagaimana cara kita menanamkan ilmu psikologi dalam kehidupan sehari? Yang pertama, renungkan diri kita. Iya, bagus. Apa yang saya berbicara dengan volume tinggi? Ya. Jadi kita harus memikirkan juga, ya, sebagai nuzul. Kalau kita bicara keras dan orang bicara keras, ya, juga dengan kita, terjadilah bentrok nantinya. Ya, jadi kita harus melihat tensi seseorang juga pada waktu itu. Jangan bicara keras terus, belum tentu orang suka dengan kekerasan kita. Terus lagi, apabila kita bicara dengan volume tinggi dengan orang lain, jika terus mengikuti hawa nafsu, otomatis orang akan benci dengan kita. Iya, betul. Maka di sini kita harus introspeksi. Itu kata kunci. Benar jawaban ini ya. Kedua, bayangkan kita dalam posisi bicara seperti itu. Nah, yang Bapak bilang tadi, kalau kita keras, terus dia keras juga dan kita dikerasi orang lain, bayangkan bagaimana kalau kita dikerasi. Ya, keras beda dengan tegas. Ya, keras beda dengan tegas. Kalau tegas itu kita setelah melaksanakan prinsip-prinsip yang menjadi sifat dari diri kita. Jangan ganggu saya. Itu tegas. Ya, terus kedua bayangan ya keduanya. Ketiga, memperbanyak istighfar ya dalam keagamaan. Dipersilakan. Jika tiga ini sudah kamu laksanakan, maka komunikasi kamu dengan siapapun akan berjalan dengan baik. Ya, benar. Nuzul ya, ini dia membantu Bapak bagaimana praktek dari semua itu, ya. Jadi intinya yang tiga kata tadi, introspeksi diri, terus lagi bagaimana kita
kalau dikerasi orang lain. Yang ketiga, kita harus mawas diri juga, bahwasannya kita renungkan diri kita, siapa kita, ya, apakah kita sudah terlalu baik untuk mengerasi orang lain. Kita bukan Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang basirul lakal basar, orang yang paling baik di dunia ini, tapi dia tidak berbicara keras pada hamba-hambanya. Maaf sebentar Bapak, mau ini dulu diinin lagi ya, biar Bapak jalankan lagi. Oke, jadi itu ya, Agung Hidayat Alia, itu jawaban dari Nuzul ini bagus ya, jawabannya. Bapak apresiasi ya. Dia masih banyak lagi sebenarnya, tapi Bapak sangat apresiasi apa yang kamu lakukan. Ya, terus Pak, saya Ahmad Wadi, ya. Terus lagi nama Ilhamdi, ya. Terus lagi Ilisa Okpayani, ya. Terus lagi Akna Lisa, ya. Terus lagi Muhammad Alfis, ya. Terus lagi Afwan, Assalamualaikum. Naufal mau nanya, ciri-ciri antropologi dalam tasawuf apa saja Pak sekalian? Terima kasih. Oke, antropologi itu ilmu kemasyarakatan. Tasawuf itu mencari kebenaran secara agamis. Jadi ciri-ciri orang-orang tasawuf yang ada di antropologi itu dia lebih banyak diam, tidak asal bicara, tidak asal cuap. Nah, kalau kalian sudah melihat orang-orang seperti itu, dia secara tidak langsung dia sudah bertasawuf, ya, telah berakhlak tasawuf. Ya, dia tidak sembarangan bicara, dia tidak lelagaan, tidak pecicilan. Kalau kata Jakarta itu pecicilan, tidak semaunya, tidak. Jadi dia bicara itu kalau memang harus bicara. Kalau yang dia bicarakan itu penting sekali, urgen, maka dia akan bicara. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Terus lagi apa lagi nih? Ciri-ciri dalam ya itu saja ya. Jadi orang-orang yang antropologi yang sudah bertasawuf, yaitu tadi dia lebih kalian keseharian lihat dia sholat banyak di masjid, ya. Terus dia kadang dia nggak di depan, kadang dia tidak mau di belakang, dia harus di depan. Itu biasa orang-orang yang sudah bertasawuf, dia di depan duduknya. Terus lagi kadang dia tidur-tiduran di serambi masjid, ya, dia orang bertasawuf. Terus dia mukanya bersih, biasanya orang-orang tasawuf itu bersih karena dia tidak pernah lepas dari namanya air wudhu, itu ciri-cirinya. Terus dia tidak banyak bicaranya kalau penting saja. Maka ada pepatah mengatakan bicaralah yang baik atau diam. Itu ya. Begitu. Jadi siapa nih namanya? Naufal. Bagus pertanyaannya ya. Bapak apresiasi kamu. Terus ini selanjutnya Muhammad Ihsan Arlansah tidak bertanya. Assalamualaikum. Raka MD belum bertanya. Terus ini Naufal Saur. Tadi anak saya Noval juga ya. Mana sih? Noval sama Noval Saur sama ya. Jadi komen ya. Ini kalian sama nggak dua ini ya? Jadi jangan sampai Bapak ini ada Noval Nasaur ya. Terus lagi Assalamualaikum, saya Ratna Siregar kelas MD. Ya, saya ingin bertanya. Ya, alhamdulillah Bapak akan jawab. Ilmu akhlak dan ilmu psikologi saling berkaitan. Apa yang terjadi jika salah satu ilmu itu tidak dimiliki, dan bagaimana cara agar kita bisa menumbuhkan kedua ilmu itu dalam diri kita sendiri? Mohon penjelasannya. Ya, yang telah Bapak katakan, akhlak itu satu ilmu yang lebih menjurus kepada perilaku kita dalam bidang agama, sedangkan tasawuf itu melembutkan hati seseorang. Ya, orang yang sudah belajar tasawuf maka belum tentu hatinya lembut. Orang yang telah bertasawuf belum tentu kata-katanya sesuai dengan kaidah-kaidah agama, walaupun dia bicara masalah agama. Seperti yang ditanyakan Naufal tadi, siapa tadi itu ya, yang keras tadi ya, keras bicara segala macam. Mungkin dia sedang bicara tasawuf tapi tidak berpsikologi. Nah, psikologi ini melembutkan bagaimana kita berbicara. Dia bicara keras, Bapak bicara agak keras bila memang Bapak perlu bicara keras. Tapi bila tidak perlu, Bapak tidak perlu bicara keras.
Oleh karenanya Bapak bicara keras itu hanya penegasan. Yang apabila katakan kemarin, Bapak kalau nunduk-nunduk itu kan kurang mengurangi enggak, itu menegaskan apa yang kita bicarakan.